Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang rangkaian listrik teorema Norton. Saya ambil dari modul 4 tentang teorema Thevenin dan Norton. Nah, sebelum saya menjelaskan teorema Norton terlebih lanjut, perkenalkan, nama saya Gesti Atara Nindya Sidi. NIM saya 20 10 11 25. Saya di kelas S1 TT08D. Ya, baik. Terus selanjutnya kita akan masuk ke bagian teorema Norton. Nah, sebelum memasuki pengertian teorema Norton terlebih dahulu, saya akan menjelaskan dasarnya terlebih dahulu. Nah, dalam beberapa kasus, sebuah rangkaian didesain untuk menyediakan daya kebeban. Nah, ada beberapa aplikasi di mana ada keinginan daya yang dialirkan ke beban sudah maksimum. Nah, kita sekarang mengenal masalah dalam mengalirkan daya maksimum ke beban ketika diberikan suatu sistem dengan rugi daya internal. Nah, teorema analisis rangkaian listrik itu biasanya terdiri dari teorema superposisi, transformasi sumber, Thevenin, Norton, dan transfer daya maksimum. Nah, karena di sini kita akan bahas teorema Norton, jadi saya akan menjelaskan pengertiannya. Nah, pengertian teorema Norton sendiri itu adalah salah satu hukum listrik yang menganalisa suatu rangkaian elektronika arus searah pada rangkaian tertutup. Nah, dan dianalisa maksud saya berdasarkan konsep pembagi arus atau current divider pada hukum Norton atau lebih dikenal sebagai teorema Norton. Suatu rangkaian elektronika arus searah dengan sumber tegangan dan resistansi pada rangkaian loop. Nah, maksud saya loop tertutup ini dapat dikatakan bila dianalisis dengan membuat rangkaian sumber arus yang setara dengan rangkaian tersebut. Nah, rangkaian pengganti ini dikenal dengan nama rangkaian setara Norton, kemudian sumber arus pengganti disebut sebagai sumber arus Norton. Nah, pada teorema Norton berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan. Nah, kemudian secara paralel dengan suatu tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Nah, tujuan untuk menyederhanakan analisis rangkaian Norton ini itu untuk membuat rangkaian pengganti berupa sumber arus yang dia paralel dengan suatu tahanan ekuivalennya. Nah, untuk berikutnya ada penjelasan simulasi. Oke, baik, di sini kita sudah di aplikasi NIM Multisimnya. Untuk pertama kita akan mencari VTH. Saya mencari VTH-nya itu gimana? Maaf, kita run terlebih dahulu. Kita klik 2 kali. Ini untuk nilai VTH ada 2,925 volt. Nah, itu untuk VTH. Cari RTH-nya gimana? Gampang. Ini nih. Kita hapus bagian sini. Nah, untuk bagian tegangan kita pisahkan ya, karena ini mencari RTH. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi dimasukin aja. Ini random sih mau ukuran seberapa untuk batas terminal ke bawah, yang penting nanti ada. Nah, untuk RTH gimana? Gini nih. Nah, klik 2 kali, masukkan sini. Nah, jadi sudah ada nih untuk RTH ada 3,439 ohm. Nah, berikutnya kita cari yang namanya IN. Cari IN gimana? Sama aja kayak tadi sebenarnya. Maaf. Nah, sama aja sebenarnya kayak tadi. Nah, kita pasangin nih ke bagian sini. Nah, sudah kan? Nah, tinggal jalanin tuh. Oke, jadi itu untuk yang IN. Dapat hasil 850,6
mu ampere. Itu untuk hasilnya. Nah, jadi untuk mencari VTH sama IN itu kita membutuhkan tegangan, sedangkan kalau RTH kita nggak membutuhkan tegangan. Oke, kita akan kembali ke PowerPoint. Baik, setelah tadi saya menjelaskan simulasi di aplikasi di Multisim, kemudian kita akan membahas tentang penentuan rangkaian dan hasil perhitungan pada teorema Norton. Nah, yang pertama di sini ada pengukuran parameter pada VTH. Sebelum mencari perhitungan VTH, kita membutuhkan namanya I total. Nah, caranya gimana? V1 ditambah V2 dibagikan dengan R1 ditambah R2. Hasilnya berapa nih? 2,75 mA. Dapat dari mana? 12 ditambah 10. V1 kan 12, V2 nya 10. Kemudian dibagikan dengan R1 ditambah dengan R2. Dapat hasil 2,75 mA. Nah, berikutnya di sini ada VTH. VTH-nya itu ada IT dikali Rn. Untuk hasilnya nanti akan dikurangi dengan V2. Rn maksud di sini itu adalah R2. Jadi dimasukin nih. Kenapa R2? Karena kan makanya kan ini V2. Otomatis dia mengaliri ya. Apa sih dengan V2 yang dialiri mana aja? Ada R2 sampingnya lurusnya nih. Jadi kita masukin di sini ada Rn R2. Nah, caranya gimana? 2,75 dikalikan 4,7 dikurangi 10 dapat hasil 2,925 volt. Nah, untuk berikutnya di sini pengukuran parameter pada IN. Nah, RTH tadi sudah kita mencari ya untuk pengukurannya, dapat hasilnya. Untuk RTH di sini ada R1 dikalikan R2. Kemudian ada R1 ditambah R2 ditambahkan dengan R3. Dapat hasil 3,439 kOhm. Nah, hasilnya itu sama-sama seperti yang tadi disimulasiin di aplikasi Multisim. Nah, untuk perhitungan IN gimana saya? VTH dibagikan RTH. VTH-nya berapa? Tadi 2,925 dibagikan dengan 3,439. Hasilnya berapa? 0,8505 mA. Nah, hasil sini sama sini kan beda ya. Bedanya apa? Bedanya belakang komanya. Sini belakang koma 6. Sini belakang-belakangnya koma itu ada 5. Bedanya di situ. Ini kan masih miu, ini mili. Kita ubah dari miu ke mili. Jadi sekitar maju ke depan 3 angka. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.